Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Liatani dari dengan NPM 2478314 dari Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak kelas TRPL 4A. Baik, pada kesempatan video kali ini saya akan praktik mengenai mata kuliah keamanan perangkat lunak dengan menggunakan Portswigger yang ada di website atau di Google. Baik, langsung saja kita akan langsung ke praktikumnya. Oke, jadi di sini untuk langkah yang pertama, di sini disclaimer saya udah masuk ke dalam Portswigger-nya, tapi karena tidak kerekam, jadi saya akan mengulang langkah-langkahnya. Jadi yang pertama itu kita harus masuk ke yang namanya Burbswite yang ini. Nah, di Burbswite itu kita harus menghidupkan yang namanya ini intercept. Intercept ini sebenarnya kalau misalkan dihidupkan dan tidak dihidupkan itu nggak seberapa ngaruh sih, tergantung lab yang mau kita pakai. Nah, jadi di sini karena saya mau praktik tentang lab apa ya namanya, saya cek dulu namanya, lupa. Ini jadi saya praktikumnya tuh kali ini ngambil materi di server side template injection. Nah, di server side template injection itu kalau misalkan Burbswigger-nya nggak kita hidupin itu nggak bakal seberapa ngaruh, karena fungsinya Burbswigger itu adalah menahan request yang ada di Portswigger atau yang ada yang masuk ke dalam Google Chrome gitulah. Nah, kenapa harus ditahan? Jadi tuh ada beberapa kasus lab yang mengharuskan kita tuh mengedit di HTTP historinya. Jadi kita bisa mengedit terlebih dahulu baru kita mengirim requestnya. Tapi karena untuk kasus kali ini saya praktiknya tentang server side template injection, itu tidak seberapa ngaruh atau tidak seberapa memerlukan yang namanya intercept yang ada di Burbswite. Jadi langsung saja kalau udah masuk sini kita klik open browser. Nah, jika sudah masuk itu akan masuk ke browser yang disediakan oleh Burbswite. Nah, di Burbswite itu teman-teman bisa masuk ke dalam lab, terus pilih labnya itu mau apa. Mana ya? Nih, lab. Terus karena saya mau praktik yang server side, jadi saya milih yang ini. Terus bukan server side. Iya, server side. Bukan yang ini server side-nya. Nah, ini. Terus kita akan pilih yang paling pertama, karena kita akan praktik yang pertama. Nah, setelah masuk ke dalam lab basic server side template injection, kita akan pencet access lab. Nah, jika sudah pencet itu akan masuk ke halaman ini ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan mengakses atau mencoba meretas lah bahasanya. Jadi di sini kita coba view details, kita pencet dulu. Nah, itu akan muncul pop up unfortunately this product is out of stock. Nah, di sini berarti kita disuruh apa ya bahasanya? Cek URL-nya. Nah, di URL. Nah, di message ini, di URL ini untuk bagian message yang ini itu kita bagian yang ini sampai ini kita ganti itu menjadi ini. Setelah itu kita akan enter. Oke, nggak terjadi apa-apa, berarti ini berarti kodenya kurang tepat. Jadi dia ke trigger gara-gara ada ini, apa sih namanya ini, font, bukan font, bentuk inilah pokoknya. Jadi kita akan ganti lagi jadi gini. Tekan enter. Masih belum.
Nah, nih bisa nih. Nah, jadi kira-kira untuk apa ya teman-teman, di sini tuh yang diganti tuh adalah pada bagian URL-nya ini ya. Jadi untuk dari bagian message ke sini itu kita ganti menjadi ini. Oke, selanjutnya kita akan men-solve lab selanjutnya. Oke, kembali. Kita akan masuk ke using kode konteks dulu. Access the lab. Tunggu. Oke, sudah masuk ke labnya. Terus kita akan coba mengakses. Oke, kita akan mencoba oke. Oke, jadi kita akan coba post comment ini. Oke, back to blog. Tidak ada yang berubah, teman-teman. Login dulu ternyata. Terus kita masukin password. Ini kerekam nggak? Kerekam. Login. Terus kita buka my account. Oke, ini harus matiin book sweater hidupin book sweater dulu. Jadi misalkan first name. Oke, kita forward. Kita ke history, terus cari yang namanya my account https mana ya? Terus
Oke, terus apa lagi? Oke, terus ke home. Ada, astagfirullah, ke error ya. Oke, karena error coba kita, aduh, pusing, error pak. Coba ini aja. Oke, dari sini kita akan masuk, terus namanya content manager. Ini channel content manager, terus ini passwordnya, login. Habis itu kalau udah, kita view details, terus kita akan edit template. Oke, di sini review. Nah, jadi itu kita apa ya bahasanya. Nah, ini udah ke solve. Kalau yang ini kita tuh kayak apa ya, di sini kita cukup ngedit template doang sih, ngedit template. Oke, lanjut ke lab berikutnya. Itu yang ini, server side template injection. Tekan akses lab. Oke, kita coba. Oke. Cari parameter yang direfleksiin.
seperti gini. HTTPS
apa ini? Astagfirullah. Kedemi. Oke. Cookie. Akhirnya solve yang satu ini, alhamdulillah. Oke, lanjut ke lab selanjutnya. Mana nih? Oke, selanjutnya ini banget nih btw, udah 30 menit aja juga. Oke, lanjut, kita akan coba yang ini. Oke, kita akan coba dulu apakah dia SSTI.
atau bukan. Dia banyak kondol nggak sih, ya kan? Dia aduh host ini konten aja. Coba sebentar. Abis masuk dulu kan. Nah di tempat ini itu kita harus ganti. Oke, jadi ini lah. Wah, nah oke, begitu. Ada ya, udah ya, ini bayar. Oke, mungkin cukup sekian praktikum pada video kali ini. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dan banyak errornya dan banyak ngeliat GPT ataupun ngeliat laporan saya. Mohon dimaklumi, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.